pemirsa. Balik lagi. Nggak, akhirnya berjumpa lagi bersama kita di rebutan. Apa aja? Boleh. Tunggu ya. Gue bingung nih. Tuh, lu diem. Gue bingung. Windy Awi kemana ya? Kok ini jadi... Windy Awi lagi saya culik, lagi saya sembunyiin. Lagi di gerobak jualan. gado-gado. Lagi Nah, jualan. jualan. Kita menjajah. Menjajah mereka. Kita datang untuk Jadi menjajah. kita masukin deh kalau Awi sama Windy jadi gedean? Iya. Ya udahlah, ya udah biarin dia ngehol sendiri. Ya udah kita diem aja di sini. Ya udahlah, daripada gue sendiri ya. Makanya teman sama kita dong. Daripada manyun ya. Ya oke, selama 1 jam ke depan bersama gue Andre. Kan belum kenalin diri. Dan Erik, Akan nemenin kalian semua tentunya dengan perbincangan-perbincangan yang inspiratif. inovatif Dan dan aktual. Enggak, emang lagi berita. Oh bukan, tapi bener dong. Mas. Enggak. Bohong-bohongan. tapi beneran hari ini enggak juga. Enggak aktual juga Hari sih. ini fantasi, kreatif, Imajinasi. imajinatif. Kan ini kata itu dong. Tapi itu denger ya, narasumber kita minggu ini bukan hanya bermain dengan fantasi, dengan kreativitas dia doang. Ini logika juga. Ini logika juga. Hukum juga. Hukum juga. Gimana sih? Pengetahuan dasar Banyak juga. banget Luas pengetahuannya berarti luas. Ini semua pekerjaan dimakan ya Semua kita. pekerjaan bisa dibabat habis. Oke, langsung aja ya kita udah datangan nih di studio kita ada Ibu Katarina Natasha Manurung. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik. Oke. Terima kasih sudah mau cerita-cerita sama Iya. kita. Penulis novel. Nah Ibu boleh perkenalan Perkenalan dulu diri. ke pemirsa di rumah. Halo pemirsa di rumah, nama saya Katarina Natasha. Saya orang Batak, jadi saya punya farm Manurung. Manurung. Mantap Horas, Ibu. Bang. Erik, sapa dong, Mantap sapa. itu Bu. Sapa dong. Horas. 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 Erik mah orasnya malu. Horas Maita. Horas Maita. Horas. Maju. Apa sih? Oke, langsung aja. Terjemahannya di bawah sini. Bu, apakah benar yang tadi kita sampaikan bermain Nanyanya harus gitu ya, nanya harus gitu. Apakah benar? benar? Ya ini tuh Kan, ini soalnya kan sama orang yang ini loh. Mengerti Nanti, hukum, nanti tadi kita mengerti bahas. hukum. Kita berisik banget. Bu, apakah benar yang tadi kita sampaikan Iya. atau apakah Ada yang tentang Ibu tuh bermain Fantasi di juga, dunia fantasi, kreatif. imajinasi, kreatif, hukum dan juga pengetahuan dasar? Benar sekali. Ya, selamat kita dapat 100.000 rupiah. Pertanyaan kedua. Oke. Kalau pengetahuan dasar jadi sebagai Pengetahuan dasar sebagai apa, Bu? Lawyer, advokat. Advokat. Itu juga hukum, juga lawyer advokat. Ya, basicnya hukum. Ibunya aja yang ceritain. Ibunya tuh sebenarnya kegiatannya apa iya, aja sih? banyak banget Bu kayak Bu. Ya, namanya kita tinggal di Jakarta ya, kita harus mengoptimalkan semua talenta yang kita punya. Benar. Nah, karena basic saya di bidang hukum, saya sarjana hukum, jadi saya bergerak di bidang advokat, lawyer, dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan tetap bisa berbagi dengan orang lain, saya bekerja sebagai dosen. Ibu dosen. Plus penulis novel juga. Penulis novel itu bukan pekerjaan tapi Bu, benar. Bukan pekerjaan, tetapi hobi. Oh, Hobi yang dijadikan. yang direalisasikan. Jadi dibagikan juga hobinya, nggak cuma dipendam sendiri aja. Betul. Ya, Nah, benar. awal kecintaan untuk bisa nulis novel itu dari mana sih, Bu? Awalnya dulu dari kecil udah suka nulis ya, cuman dulu nggak pede untuk dipublish. Oh. Nah, saya mulai pede untuk mempublish karya saya. Waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan, saya di bagian HRD-nya. Nah, waktu itu kita ada ulang tahun perusahaan ya, ulang tahun corporate. Jadi setiap anak-anak perusahaan itu wajib untuk ikut dalam perlombaan. Nah, karena saya di anak perusahaan saya tidak ada yang mengirimkan naskah, akhirnya sebagai seorang HRD saya harus mengirimkan naskah. Mau nggak Mau ya, tidak ada mau. yang ada perwakilannya. Mau Terpaksa tidak mau, gitu. karena mau tidak mau. Ya, tapi ternyata dari yang saya kirimkan itu saya mendapatkan juara. Langsung. Itu berarti karya pertama Bu? Atau bukan? Karya pertama yang publish. Karya pertama yang dipublish. Biasanya dikip buat diri sendiri lah ya, Iya. buat koleksi sendiri. Karya pertama Nah, waktu itu saya mendapatkan juara 1 untuk puisi. Saya masih ingat sekali judulnya Jati Diriku. Jati diri, punya jati diri gak? Mengirikan. Mengerikan. Punya lah, semua orang punya jati diri. Ceritanya tentang apa Bu puisinya waktu itu? Ceritanya waktu itu puisinya tentang pemberontakan ya, dalam arti
kita ingin mempunyai idealisme jati diri, tetapi banyak tantangan, banyak hambatan dan seterusnya, tetapi kita orang lain tidak akan bisa membunuh jati diri kita. Gitu. Tuh inspiratif. Mengirikan. Mengirikan. Berarti itu udah dari Saya ingat sekali itu dulu hadiah pertama saya dapat 250.000. Itu kapan udah tuh? banyak tuh. Itu tahun 2000 kalau saya nggak salah. tahun 2000 2000-an. Udah lumayan. Bisa jajan bakso lah, bakso. Bisa traktir teman-teman semua satu divisi. Iya. Nah tuh Bu, jadi semenjak yang juara itu langsung setelah itu disuruh teman-teman buat lagi gitu? Enggak, atau akhirnya mulai pede untuk mempublish karya-karya. Oh, itu salah satu turning point-nya lah ya akhirnya. Iya. Dan untuk karya pertamanya itu pas kapan tuh Bu? Karya pertama untuk Penulisan novel. menulis yang benar-benar kalau novel itu setelah sekian lama dari puisi itu. Nah, saya udah lama sebenarnya nulis, cuman waktu itu saya ngajar di BINUS di kelas desain grafis. Semester pertama saya cerita kepada mahasiswa-mahasiswi di kelas karakter building 1. Nah, di antara mereka saya bilang, ibu punya novel nih, tapi ibu tidak punya orang untuk ngedesainnya. Nah, jadi mahasiswa anak kelas desain grafis rebutan untuk ngedesain. Wow, banyak banyak yang bantuan, banyak yang mendukung ya, banyak enak yang jadinya. Dan akhirnya novel yang pertama yang mana tuh Bu di antara? Novel pertama yang di tengah Yang di judulnya Tahun berapa tuh Bu? 13 Days in St. Elizabeth, kurang lebih sekitar tahun 2007-2008. Iya nih. Ya. Ini ya. 13 Days in Sin. Ini berarti didesain oleh mahasiswa BINUS, Mahasiswa kelas BINUS. desain grafis, semester pertama juga, waktu tahun September 2006. ketika novel ini mau diterbitkan ya. Berarti ini September 2006. Ya. Ini adalah karya pertama. Dan gimana Bu respon awal Awal-awalnya dari lingkungan Ibu deh atau anak muridnya kah kayak gitu? Keluarga Justru dari keluarga saya sendiri nggak ada yang ngedukung. Ya. Menganggap bahwa Kalau novel nulis kayak gini? novel itu apa sih novel gitu. Teman-teman kuliah juga nggak ngedukung. biasa lah, Karena mereka berpikir kalau kita sarjana kita harus menulis ilmiah. Kalau novel nggak dianggap. biasa orang Batak kayak begitu memang. Keras hidupnya. keras hidupnya ya, keras hidupnya. Ini. Keras Kata hidupnya. sependapat sama yang Tapi lain. kalau respon pembaca maksudnya berarti mungkin mahasiswa ibu kali ya. Responnya baik. Bahkan testimoninya dari Rektor BINUS waktu itu Profesor Gerardus Pola. Ya, yang ngedukung. Mendukung. Katanya novelnya bagus sekali. Mendukung karya salah satu staf pengajar luar biasa. Bener-bener. Bagus. Jadi pengen baca sekarang, nggak pengen Oke, nulis. baca dulu aja ya sekarang Iya. kita Sekarang mau baca kita baca dulu dulu nih aja. sedikit Baca dulu ya. nih. Kita coba kulik-kulik tentang novel ini dan novel yang lainnya. Tapi Nanti kita kasih tahu ke kita kasih pemirsa. tahu bocorannya. Tapi Sesaat setelah yang lagi satu ini tetap ya. di Bu, Tan. Apa aja? Iya. Itu dia. Tadi. Baik lagi Balik pemirsa di Re, Bu. Tan. ini saya Apa megang aja doang. Udah bosen ah. Jimpuk nih. Pemirsa ini saya megangin doang beneran deh. Tadi yang makanin Erik sama Andre. Nah, karena kita sibuk makan tadi kita tuh nggak sempet baca novelnya. Ya. Tapi saya sempat baca sinopsis di belakangnya pemirsa. Tapi langsung aja nih kita nanya sebenarnya Sama apa Ibu. sih? Oh iya kita belum kenalin sama Ibu Katarina. Katarina sendiri. Enggak, gue mau nanya dulu. Bu, waktu di awal buat novel ini kepikiran ada ini nggak Bu, strategi marketing? Saya mau jual novel ini ke Kemana, siapa? kemana Ke siapa gitu. Nggak ada sama sekali, nggak kepikiran. Jadi buat Buat mah buat aja ya. Gitu, Bu. Pada saat itu cuman muncul ide gimana novel ini bisa terbit, bisa publish gitu doang. Iya, jadi Setelah publish malah bingung, ini bagaimana? Ya, nah, dong. Saya kok seneng banget perjalanan. ibunya bingung. Tapi Bu, setelah publish pertama kali, siapa orang pertama yang Ibu tahu membeli novel Ibu? Mahasiswa-mahasiswi saya. Wah, Dia memang mendukung dosen ya. suportif ya mahasiswa-mahasiswinya. Nilainya A tuh. Parah banget, nggak boleh gitu. Nggak boleh Nggak tahu. begitu. Nggak boleh Oh nggak begitu. gitu. Deh pasti nilainya jelek-jelek. Dilihat dari judul, ini kan judul-judulnya Bu. 13 Days of
Dennis in Elizabeth. Queen Elizabeth, My Elizabeth. Promise sama Heart to Heart ini sebenarnya genre novel itu apa sih? Coba Erik tebak. Cinta-cintaan. Iya, Toto. Heart to Heart tuh, My Bukan. Promise. Heart to heart, Orang Batak nggak bisa heart ngomong mah heart. sakit. Heart to heart, My Heart to Promise. heart. Itu pasti genrenya Daripada politik. pusing, Bu. Terima kasih. Coba Iya Ibu Bu, daripada genre pusing. itu apa Bu? Pasti Jazz, politik. rock atau pop? Enggak, itu kan lagu. Atau keroncong bisa jadi. Menurut kamu apa? Ya itu dari saya sih feelingnya itu cinta-cintaan. Ada sebagian cinta-cintaan. Oh, Tapi arahnya lebih kemana, Bu? Kalau dari Ibu sebagai Sebenarnya ciri khasnya lebih ke human, manusianya. manusia. Mengenai perasaannya berarti. Iya. Dari sisi tadi humanis banget ya. ambil dari yang 13 Days in Saint Elizabeth. Jadi- Nah, kalau di belakang nih ya, Ada sinopsisnya saya ya? bacain sinopsisnya pemirsa. Olivia berdoa dan membuat 2 buah permohonan. Ternyata Tuhan menjawab doanya dengan cara yang berbeda. Yang terjadi adalah sebaliknya. Ia memohon dan mempertanyakan, mengapa tangan Tuhan belum juga bekerja untuk menolongnya? Itu sedikit. Satu. Nah, ini yang pertama ini Bu, ceritanya tentang apa? Siapa itu Ibu menggambarkan Olivia itu, ini ada sosok namanya Olivia di dalam novelnya itu. pemirsa. Itu siapa, Bu? Boleh Ibu ceritakan kah? Olivia itu seorang tokoh yang saya ambil. Nah, pada saat itu sebagai seorang manusia yang dongeng, kita beriman, tentunya kita Mas pelan-pelan. punya keimanan ya, kita berdoa. Nah, saat itu Olivia berdoa, dia membuat 2 buah permohonan. Nah, ternyata Tuhan menjawab doanya ini Tidak dari dua-dua terbalik dari apa yang dia minta. Lah, itu Mungkin Olivia minta cowok dikasih cewek. Salah. Makanya kalau perasaan beli dong. Baca. Begitu, maksudnya begitu. Lu merusak imajinasi gua terus. Nah, pada saat itu si Olivia kan punya pacar, dia minta supaya langgeng sama pacarnya, malah putus dari pacarnya gitu. Kebalik semua dari doa yang dimintanya. Terus satu lagi Bu dia minta apa? Satu lagi dia minta supaya orang tuanya sehat, tapi ternyata orang tuanya sakit keras dan akhirnya meninggal. Jadi doa Olivia itu semua dijawab Tuhan terbalik dari apa yang dia minta. terus Bu endingnya langsung gitu. Ya kalau endingnya kelar dong, nggak usah beli kalau Enggak. gitu. Terus Sebenarnya turning points atau apa ya maksudnya value apa yang Ibu pengen sampaikan melalui novel yang ini. kejatuhan si kejatuhan si Olivia itu? Saya ingin menggambarkan sosok seorang Olivia ini, dia memberontak terhadap Tuhan. Artinya dia apa yang dia inginkan di dalam permohonannya, sebenarnya Tuhan jawab, tetapi kita sebagai manusia tidak bisa menginginkan seperti apa yang kita inginkan. Nah, jadi si Olivia itu berontak sampai akhirnya dia pasrah. Pada titik klimaksnya dia pasrah memang menerima semuanya itu. Tapi Tetapi memang itu sifat penuh dasar perjuangan. manusia. Ya. Tapi itu sifat dasar manusia ya Bu ya. Pasti Ya. ada sisi nggak mau terima, tapi di suatu poin nanti akan mau tidak mau pasrah kembali. Satu sisi dia putus asa, tapi satu sisi dia mempunyai pengharapan. Oh, jadi karena keputusasaannya itu akhirnya tumbuhlah Harapan. harapan. Keharapan. Di tengah keputusasaan biasanya kita akan sampai kepada kepasrahan. Setelah pasrah biasanya penuh harapan kembali kan. Wah, Luar biasa. Terus Bu, kenapa judulnya 13 Days in Saint Elizabeth? Judulnya 13 hari di Saint Elizabeth itu menceritakan tentang orang tuanya Olivia ini berada di rumah sakit selama lebih dari 13 hari. Itu masa-masa kritisnya, dan sesudah itu Olivia kan tadinya berharap sembuh kembali, tetapi ternyata Tuhan menjawab dengan memanggil orang tuanya. Apa yang kita inginkan kadang bukan bukan Kehendak. jalannya hendak ya. ya, puasa. Nah, pada perjalanan itu kita sering berontak sama Tuhan. Awalnya teman-teman sebelum membaca buku ini, novel ini berkata, novel ini berat tentang Tuhan dan sebagainya, nggak sampai pemikiran. Padahal ternyata novel itu sebenarnya ringan. Ini apa yang kita alamin Emang setiap kayak begitu sih. sehari-hari pemirsa ternyata. Oke. Terus Bu, hambatannya ketika ini kan novel pertama yang Ibu tulis. Ada sih Bu Hambatan. hambatan saat menulis karya. Kalau untuk penulisan sebenarnya tidak ada hambatan, karena saya otodidak, nggak pakai teori apapun. Menulislah langsung. jika Anda ingin menulis,
nggak Pakai pakai teori. Pitagoras kagak, Bu? Ada. Oh, kagak. Gimana sih? Diukur nih tebal bukunya berapa, ukuran hurufnya berapa. Tapi Tidak ada maksudnya kan- rumusan sama sekali. Tapi maksudnya untuk menulis apalagi novel karya tulis yang dinikmati banyak orang. Mungkin biasanya orang terpatok ada beberapa kaidah-kaidah yang kayak gitu. Cuman pada dasarnya ibu sendiri nggak punya basic atau pembelajaran menulis secara langsung. Gimana cara Tidak ibu? ada. Tidak ada basic, pokoknya basicnya cuma belajar bahasa Indonesia waktu di kelas dulu. Dan hobi menulis aja gitu. Hobi menulis. Oh, Oke, Tapi itu Bu selama menulis novel-novel ini, Ibu punya nggak kayak tips-tips khusus gitu untuk kayak menulis agar lebih apa gitu? Saya tidak punya sama sekali. Pokoknya saya hanya ingin menulis dan novel-novel karya saya bisa terbit, bisa publish itu aja. nah Bisa. abis itu bingung kalau bisa diterbit gimana. itu tadi ya udah terbit udah bingung. Itu ada langkah tersendiri lagi, step berikutnya. Iya, itu nanti pikirin nanti aja. Dipikirin nanti aja ya. Oke, Oke. pemirsa kita di sini kita bertiga udah nyolong-nyolong foto. nih. Foto-foto. Kita mau lihat dulu hasil colongan kita. Ini dia. Next. Nah, ini Ini adalah Ini Heart. buku keberapa, Bu? To Heart Ini novel ketiga. 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 Ini terakhir yang Parah banget yang terakhir Erik. bukan maksudnya Jahat banget benar-benar. Sampai dengan Sampai saat ini. sekarang. Sampai saat ini. baru Nah, 3 ini soalnya. tahun berapa, Bu? Ini tahun 2010 deh, 2011 2012. Sudah agak lama. Next. Oke, next. Next. Ini ya? Ini buku Novel kedua. Ini novel berarti. kedua. Nah, itu di 3 negara, Bu. Jakarta. Cina dan Paris. Paris. China. Prancis. Prancis. Jakarta digambarkan Monas. Itu China, Bu. Kemudian ini sebenarnya bukan menggambarkan, ini bercerita tentang trading, indeks saham. Jadi mereka bekerja sebagai seorang trader, ya. Jadi saat itu mahasiswa saya, namanya juga Catherine, bagaimana untuk menggambarkan saham ini dia mengambil tiga identitas, misalnya Jakarta, Monas gitu. Yang itu Jepang, Hang Di Seng-nya gitu. Jepang malu banget. Hang Seng ya untuk indeks sahamnya. Oke. Ini bercerita tentang persahabatan 3 orang di lantai bursa, bukan di lantai dansa. Bukan di lantai dan tapi di lantai bursa. Oke. Ada foto lagi, ada foto Ada lagi. foto lagi kah? Ada lagi? Ini ya yang Ya, ini yang Queen tadi, yang Queen pertama. Elizabeth. Jadi ketiga novel saya ini yang ngedesain adalah mahasiswi saya. Oh, Mahasiswa semuanya, semua. tiga-tiganya. Tiga-tiganya, karena kita tetap bekerja sama dengan baik. Luar biasa. Oke, next ada foto lagi. Foto kah? lagi? Ini pas diwawancara di radio, Bu. Bukan wawancara, ini siaran langsung di RRI. Oh. Pada saat saya diminta untuk mempromosikan novel saya. Yang keberapa tuh, Bu? Novel yang keberapa? Tiga-tiganya dipromosiin. Oh, langsung Langsung tiga-tiganya? sekaligus. Oke. Oke. Terus next ada lagi? Nah, ini masih yang Nah, sama ini ya? juga masih yang sama. Gimana, promosi Bu, novel. perasaannya ini pertama kali di radio atau gimana? Iya, biasanya saya kan kalau promosi novel di acara seminar atau acara lokakarya dan sejenisnya. Nah, pada saat itu baru pertama di RRI dan ini juga baru pertama di TV. Baru pertama, jadi ih, kita pertama loh, yeay. Oke, next ada fotonya lagi? Nah, ini pada saat apa, Bu? Nah, ini di BINUS, saya kerjasama dengan bagian entrepreneurship, Pak Karyana. Papan tulisnya saya kenal gitu. Ya, di gedung M2 kalau saya nggak salah. Oke. Dan ini juga University. dosen sama mahasiswi BINUS ikut mendukung. Sebagai pembicara pada saat itu Uskup Bandung, sekarang dia Uskup Semarang, Monsinyur Yohanes Puja Sumarta. Oh. Terus Oke, ini oke. pas mendapatkan dukungan dari rekan-rekan sekerja dan juga teman-teman mahasiswa gitu. Gimana sih perasaannya, Ibu? Yang pasti senang ya buat yang mendukung. Tetapi ya memang tetap tantangan atau hambatannya tetap besar, terutama untuk distribusi ya. Oke, nanti coba kita tanya ya Masih ada fotonya lagi? Masih ada fotonya lagi? setelah diterbitkan. Oh, ada. Oke. Udah nggak ada, oke. Nah, langsung Ya Andre penasaran. nanya aja Andre.
Mama kan kalau mama kan pulang gitu. Nah, kalau misalnya untuk distribusi awalnya Bu, Entar dulu dong, nanya dulu. Kan tadi kan ibunya bilang. Ini break ya? Bukan? Belum. belum. Bu. Ibunya buru-buru. Kan tadi ibunya tanya kalau ibunya bilang di awal itu setelah diterbitkan sempat bingung next stepnya apa. Terus akhirnya next stepnya ibu dan teman-teman dari penerbit mengambil langkah apa? Apakah mau masih begitu terus? Waktu itu kita masukin ke Gramedia ya. 1 tahun kontrak untuk novel pertama waktu itu 13 Days in St. Elizabeth. Kemudian novel kedua saya terbit My Promise, kontrak setahun lagi sama Gramedia. Jadi 2 tahun berturut-turut. Kemudian mau kontrak tahun ketiga, PIC-nya pindah. Terus masuk PIC baru di Gramedia, kerjasamanya kurang enak ya. Langsung bikin peraturan baru lagi, jadi kita dianggap sebagai supplier baru. Jadi nggak enak, akhirnya saya stop. Oke, setelah itu, nah baru terbit novel yang ketiga. Pas terbit novel yang ketiga. Tadi Bu kalau ngomongin soal distribusi. Nah, kalau misalnya distribusi, awal ibu dari ibaratnya single fighter nih, ibu cuman menulis, habis itu ibu pengen menuangkan hasil karya ibu sendiri. Nah itu gimana akhirnya bisa ketemu sama penerbitnya, sama rekan-rekan yang ibaratnya kayak penyunting Yang satu jalan, apa sih? yang membantu karya ibu sampai Mendukung. jadi package-nya sampai ready to consume sama konsumer itu. Ini kalau ini ada penerbitnya ya. Iya. Gimana cara ibu Dewa Jaya. ketemu Oke, sama penerbit gitu? awalnya begini, naskah-naskah novel saya kirim misalnya ada Gramedia bikin perlombaan dan seterusnya, atau di tempat lain ada perlombaan. Tetapi naskah-naskah itu nggak jelas, nggak ketahuan, nggak tahu kapan pengumuman, nggak jelas deh. Akhirnya saya berpikir berjuang hampir 3 tahun. Tahun keempat saya berpikir kenapa nggak usaha sendiri? Kalau di rekaman kita kan tahu indie label ya. Kenapa nggak kita buat di novel ini? Akhirnya seperti itu. Nah, tapi kan kita nggak bisa kerja sendiri ya, karena memang nggak ada background di bidang itu dalam arti distribusi apa semua. Nah, pada saat saya mengajar di BINUS, saya biasa di hari pertama perkuliahan di mata kuliah saya, selalu saya perkenalkan diri saya, berikut atribut saya yang saya punya semua. Nah pada saat itu saya cerita, ibu punya naskah novel, tapi ibu nggak punya untuk ngedesain. Kalau bayar desainer kan mahal, ada yang bisa bantu? Terus mereka berlomba-lomba untuk ngebantu. Ya namanya anak desain grafis, pintar-pintar gambar, pengen dong karyanya dipublish. Udah. Tapi saya ambil anaknya yang pinter, supaya nggak terutang saya ngasih nilai bagus ke dia. Oh iya benar. Jadi kalau anaknya pinter, dia memang nggak saya bantu pun dia udah nilai A. Jadi kalau dia ngedesain novel saya nggak terutang budi dalam nilai ya. Jadi itu dua hal yang profesionalitas yang berbeda gitu ya Bu ya. Tidak tuh Erik jangan suka bawain makanan, bawain. Erik parah banget emang Erik pemirsa nih yang ngajarin nih. Tapi penasaran deh, di luar agak sedikit keluar dari novel. Gimana cara ibu mengatur waktu ibu sendiri? Iya kan pekerjaan banyak. Iya pekerjaannya banyak banget. Itu gimana cara ngatur waktu? Iya dosen iya ini juga. Ngatur waktu biasa aja ya. Beda kayaknya sama kita. Ya elah kita Gak sibuk aja. Iya. Gak sibuk aja pokoknya nggak ada waktu. mandi aja jarang kayak. Enggak ya Bu, jadi tidak terkendala masalah waktu tuh. Iya, jadi jadwal ngajar, jadwal sidang ke pengadilan sidang. Waduh, berat. Terus kalau pengen nulis ya nulis. Ibu kalau sidang ke pengadilan sering lihat Erik gak? Dia biasanya di depan tuh. Iya, saya mah lampu merah, saya terobos Bu. Nah, ibu sendiri ada setelah menjalani 3 ya dosen. Disegel. Gak boleh nanya. Pertanyaan dulu, dosen, pengacara, sama penulis. Paling favorit yang mana sih? Tapi jangan. Ya, kebaca. Iya makanya jangan dibahas dulu. Oke, habis ini bakal kita pengen tahu apa yang Ibu Katarina pilih. Apa yang paling favorit pemirsa? Oke, kita lihat jawabannya setelah yang satu ini tetap di Butan. Rebutan deh sono.
Oke, hampir Gimana saja sih? saya mau sebut yang lain. Iya. Oke, masih bareng kita bertiga dan juga Ibu Katarina. Tadi kita udah tanya ya 3 novel ini perjalanan, tapi kita belum tanya. Yang itu tadi, Ya, Ibu mau harus pilih pilih mana? Bu, yang paling Ibu favorit. Misalkan iya, ibu disuruh Pak. milih, Bu. Pilih Erik, Lawyer. saya atau bukan ya? Lawyer, dosen, sama penulis. Ditinjau dari sudut mana dulu? Buset. Dari Kita berbicara Buset, dengan orang buset, yang buset. udah ini loh. Nih, dari sudut kuantitatifnya, Bu. Saya kualitatif, Bu. Saya dari perasaan aja dah, Bu. Iya. ayam. Oke deh. Kalau dari sudut duitnya, finansial, saya lebih suka sidang menjadi seorang advokat lawyer. Emang itu bener itu. Dari sudut finansial. Finansial. Kalau dari sudut pengabdian, jadilah dosen. Berat ya. Kalau nulis, Bu, Kalau nulis sebenarnya cuma hobi, cuman pada saat itu saya punya visi ke depan, visioner ke depan. Suatu saat ingin menjadi seorang penulis bestseller. Amin. Amin. Nah, ngomong, jadi itu benar-benar berarti tidak kita Nggak Berarti nggak munafik, memilih nggak munafik itu. favoritnya memang Tiga-tiga di ini. masing-masing lini tuh ada ya. Ada. Di- Ada. Nah, ngomongin soal visi dan misi, memang ketika Ibu menulis novel dengan adanya 3 novel ini apa yang maksudnya apa yang Ibu tujuannya? Kepengen apa sih Bu gitu? Kepengen supaya karya-karya saya bisa dibaca orang, itu pertama. Kedua, saya memiliki sifat pemberontakan dalam diri. Kalau kita bicara kepada orang lain, belum tentu direspon dengan baik. Belum tentu mau nerima orang Nah, lain. akhirnya saya berpikir kalau dibuat dalam bentuk tulisan, itu pasti banyak orang yang baca. Dan akhirnya setelah kita menulis, ada keseimbangan equal antara hati, pikiran, dan jiwa. Tuh, equilibrium. Apalah itu? Equilibrium, Pak. Iya. Susah ya. Nah, Ibu kan tadi kalau suruh milih dari apa, lawyer, dosen, Dosen sama penulis. Nah, kalau dari 3 buku ini, Bu. Yang mana paling Bagaimana di mana saat Ibu pergejolakan hati Ibu sangat besar? pergejolakan hati? Pergejolakan bahasanya pemirsa. Saat Ibu Pergejolakan. menulis yang mana, Bu? Naturalisasi asli. Apa ya udah. Asyik. Iya. Komersialisasi belum lagi. Aduh. Situasi-sasi. Situasi. Susi Susanti. Ya, Masih kalau mau dari sudut perasaan yang bergejolak sih, yang paling bergejolak pada saat itu menulis novel pertama, 13 Days in St. Elizabeth. Kayak semua pengen dituangin, ini gua kerahin semua gitu. Bukan, karena di situ pemberontakannya terhadap Tuhan, bukan terhadap manusia, tetapi terhadap Tuhan. Sebagai seorang manusia berontak terhadap Tuhan. Tapi akhirnya kita menyadari bahwa sebagai manusia, kita hanya manusia yang lemah, dan akhirnya kita tetap Akan Balik pasrah lagi. kepada Tuhan, biar Tuhan yang atur semuanya. Berarti paling istimewa yang pertama ya, Bu ya. Ya. Nah, paling tapi, Bu, pergejolakan. Bu, boleh kasih sneak peeknya sedikit Bu tentang si My Promise kan tadi tentang apa trading, tentang Iya. trading. Coba saya lihat, Ya. Bang Erik. Oh, Bacain iya, lagi ya. Nggak, singkat aja. Persahabatan antara Geo, Vanessa, dan Ninel begitu kental bermula di lantai bursa, bukan di lantai. Bukan lantai dasar. Mereka bekerja keras dan berhasil memiliki account sehingga menjadi seorang trader. Awalnya mereka mendapatkan profit, namun musibah datang begitu cepat hingga loss menghampiri. Loss. Bahkan untuk loss saja bisa kompakan bareng bertiga, senasib. Pemirsa, senasib. Jadi ini ceritanya mengenai Geo, Vanessa, dan Ninel. Nah, value apa yang Ibu ingin sampaikan dari Di buku ini dengan lantai bursa. Maksudnya lantai bursa itu. Aduh, Erik. Lantai bursa ya. Di sini yang ingin saya tonjolkan adalah kisah tentang persahabatan. Di situ balik ada ke persahabatan pom-pom. 3 orang dan mereka bekerja di lantai bursa ya sebagai seorang trader. Nah, kita tahu sendiri kalau trader itu kalau lagi profitnya gede banget. Iya. Tapi kalau lagi loss Loss banget. bisa sampai titik nadir yang terendah. Sampai Titik tengkurap di bawah. nadir yang terendah tuh bahasanya, Erik. Titik Tapi nadir di buku yang ini dia bertiga ya langsung loss semua, Bu. Bertiga mereka memang lost, tetapi bagaimana mereka merespon keadaan itu. Dan Mereka cari turning point-nya Iya, lagi. iya. mendukung Tuh, kan. satu sama lain. Jangan saya bisa menjadi Kayaknya kita inspirasi. bertiga juga bisa deh jadi nanti Sama-sama next makan-makan ini. kalau ini. Iya, Kita jadi next toko di di novel. lantai restoran. Pasti, iya.
Nah, Sayang saya baru mengenal kalian bertiga di sini. Kalau enggak kalian bertiga jadi tokoh di novel. oke, Bu. Kalau yang heart to heart terakhir ini kayaknya kental sekali dengan anak muda dan juga percintaan. Ini Apakah benar? covernya aja udah paling berbeda sendiri di antara dua. Membalukan. Paling tebel. Paling tebel ya, Bu ya? Paling Mungkin, panjang. mungkin. Paling panjang. Oke. Ini mah ya bukan. Itu testimoni semua. Testimoni. Oh iya, semua. Bu, kalau boleh kasih tahu sedikit sneak peeknya tentang ini tuh cerita tentang apa sih si Heart to Heart? Biasanya kan novel-novel saya bercerita tentang kemanusiaan, Humanis. Tetapi karena saya sebagai seorang dosen selalu ketemu dengan anak-anak muda, anak-anak muda bilang request, Bu, percintaan dong, request tentang anak muda. Gila, Akhirnya kita tuh ya teenager buat banget. deh. Ini benar pure percintaan, Bu. Enggak juga tapi ya. Tidak semua tentang percintaan, ada juga tentang pekerjaan dan seterusnya. Jadi tetap Kan di dalam hidup kita nggak mungkin cinta-cintaan terus Nah, itu kan, dia, tetap harus betul kerja, tetap harus melangsungkan hidup untuk seterusnya. harus tetap apa tadi seimbang. Ya. Equal. Harus tetap seimbang. Nah, Bu, ke depannya, Bu. Kok ke depannya sih? Bukan, Ibu sekarang ada lagi proses nulis atau lagi nggak ada, Bu? Ada novel keempat Tadi kan? kan Ibu bilang nulis tuh tetap nulis, apapun yang terjadi tetap menulis, Oh, tetap. menulis, Jadi menulis, sekarang menulis. masih emang terus menulis, Bu. Yang Ih, keempat lagi sebenarnya proses. lu nggak lihat ini, Ibu tangannya begini. Lagi tuh, nulis, di tahu. Di sini bisa nulis. Lagi nulis. Begini. Tapi setelah terbitnya novel ketiga, Bu, tetap melakukan menulis. Tapi mungkin nggak dikaryakan menjadi novel, tapi nggak berhenti menulis tetap ya, Bu ya? Tetap menulis, cuman memang banyak kendala sehingga waktunya agak-agak tersendat-sendat deh untuk nulis. Tapi rencana novel keempat masih dalam proses, Bu? Novel keempat saya udah berapa tahun nggak kelar-kelar nih. Waduh, jujur ya. Jujur. Mungkin kita bantu, Bu. Kita bantu rapihin aja sih. Iya, saya sih bantu doa. Iya. Saya bantu makan aja gitu. Iya. Bu, yaudah ya, Bu. Andre. Ya, oke, untuk Ibu Katarina sendiri, untuk selama perjalanan hidup Ibu ini agak berat sedikit. Berat. Ini. Kalau pertanyaan Andre Kita memang pura-pura berat-berat, Bu. mikir. Selama perjalanan hidup Ibu, ada pengalaman yang paling menginspirasi yang dituangkan Ya, lewat ceritanya, nulis aja, lewat nulis nulis. atau gimana, Bu? Pengalaman. Nah justru saya itu menulis untuk menuang semua gejolak yang ada di hati. Biasanya setelah menulis dan menuangkannya, hati akan kembali menjadi tenang. Dan banyak orang membaca kan. Kalau seperti ini, saya bercerita kan cuman kalian bertiga yang mendengar. Tetapi kalau saya menulisnya di novel, semua orang bisa membaca. Orang luas ya, banyak orang. Nggak Jangkauannya lebih nggak luas. terbatas gitu ya, semua. Oh, Semua jadi bisa. Ibu medium untuk kembali perasaannya tenang, gejolak-gejolaknya semua Iya. tumpah tuh semua ke Iya. novel, ke nulis. Tapi dalam menulis novel bukan menggambarkan semua tokoh-tokohnya. Itu ada nggak yang akhirnya dikasih kaca gitu, berkaca ke diri sendiri? Ada. Oh. Yang mana tuh? Terus Erik mungkin bisa menulis biar nanti Atau kadang-kadang sadar saya diri. mencari tokohnya dari mahasiswa, saya amati, observasi mahasiswa. Oh ini cocok nih jadi tokoh ini. Oh. Kalau dia tokoh apa, Bu? Oh iya pastilah, Bu. Baru kenal sekarang. Oh, belum. Depan saya tadi belum jawab. Oh, belum jawab. Oh iya. Erik tadi nanya emang. Apa? Belum nanyain. Nah, Bu, kalau sekarang Ya. ada maksudnya kita nih contohnya kita mau baca novel Ibu itu bisa carinya kemana? Tadinya kan ada di toko buku Gramedia, tetapi sekarang tidak lagi. Sekarang ada di toko buku Pondok Daun di Atrium, toko buku Gereja Teresia, toko buku Restu di Kuitang Senen, toko buku Tebar Ilmu di Kuitang Senen, toko buku Leksika. Jadi kalau misalkan mau cari bukunya, mau penasaran Penasaran mau mau baca, tahu langsung apa sih Tuh cari tadi itu. tuh. Harganya berapa, Bu? Ya, harganya berapa? Kalau Kan soal kita harga, Bu, mahasiswa mungkin gitu. kita Oh, sebut saja saya Mawar. Kisaran harga yang Ibu patok untuk novel ini? Kisaran harganya sekitar 50.000. Sekitar 50.000. Ya. Apalagi sekarang dolar naik kan? Aduh. lu
tanya soal harga sih. Kan? Ya kalau tidak menyesuaikan nanti kan nggak bisa Sulit. produksi yang baru. Bener banget. Jadi disesuaikan. Pokoknya ya nanti dapat pelajarannya banyak lah dari 50.000 itu ya, dari satu novel itu banyak sisinya yang dibahas. Nah Bu, kalau tadi kan Andre tanya soal pengalaman yang ini Bu ya, yang menginspirasi. Kalau selama Ibu menulis, ada nggak pengalaman yang buruk Bu yang Ibu alami saat menulis? Maksudnya pengalaman buruk seperti Iya, pengalaman yang tidak mengenakan lah Bu selama Ibu distribusi buku ini, setelah Ibu Atau tulis 3 pas buku, promosi pas gitu. promosi mungkin. Oh, saya tahu Bu jawabannya. Apa itu? Ketemu dia, Bu. Ketemu dia promosi. Ketemu kita ya Bu, jangan-jangan. Semuanya sih sebenarnya enak-enak aja ya. Dinikmati. Tetapi memang kendalanya untuk saat sekarang, apalagi untuk orang Indonesia, minat bacanya masih kurang. Iya, Bu. Itu Saya pertama. juga. Yang kedua juga memang kita untuk nasionalnya kita bersaing dengan penulis-penulis yang udah punya nama. Yang ketiga, buku-buku import kan terlalu deras sehingga orang malas baca Belum buku. import lagi ya. Deras, arus buku Ya. importnya deras itu. Jadi hambatannya lebih ke dari hambatan dari luar ya Bu. Kalau dari diri sendiri karena menikmati, karena enjoy, jadi tidak. Ya. Nah Bu, kalau ditanya Ibu Katarina sebagai seorang penulis novel, menurut Ibu menulis tuh ada syaratnya nggak sih Bu? Harus gimana gitu? Nggak ada syaratnya buat saya ya, Buat Ibu yang belajar otodidak. Tapi nggak tahu buat yang lain. Ada juga teman-teman yang bilang harus begini, begini, begini. Buat saya mah Ada perspektif ini. tabrak aja semua itu aturan. Kalau nggak bakal terbit-terbit. Break the rules. break the rules. Bu, Ibu nggak berniat untuk menuangkan cerita Ibu dari dosen, dari sebagai advokat? Menggabungkan ke tiga profesi Wah, itu tuh Ibu. pergejolakan equilibrium, pergejolakan embrio, Situasisasi, komersialisasi, fluktuasi. sama fluktuasi naturalisasi. Oke, kita balik lagi ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu Setelah yang Katarina. satu ini ya pemirsa, tetap di Rebutan. Rebutan. Balik Ya. lagi pemirsa di Tan. Dah, Ya, ya. kita udah Rebutan. selesai Selesai rebutannya. memangnya. Dan nggak Rebutan kerasa dulu kita ya. udah di Segmen segmen terakhir. ya. Kita masih, tapi kita masih ngobrol-ngobrol dulu sama Ibu Katarina. Katarina. Tadi pertanyaan yang terakhir bagaimana? Apakah Ibu akan menulis, Menggabungkan, ketiga profesi Ibu dalam satu buku? Apakah itu akan menjadi pergejolakan yang menjadi... Enggak, dijawab dulu. Nggak, ntar udah. abis itu Dijawab kita aja, dijawab komersial aja. break lagi kalau misalnya gitu. Dijawab aja. Kebetulan novel keempat saya yang saya sedang tulis sekarang ini berbicara tentang dunia advokat. Makanya cukup sulit dan Agak kompleks nggak gitu kelar-kelar jadinya karena complicated banget ya dunia lawyer pengacara. Tuh kita bertiga kayak punya six sense. Iya, kita tuh Kita tahu. bisa meraba-raba apa yang terjadi. Enggak gitu ya. Nah, kira-kira emang sebenarnya kesulitan apa yang sedang Ibu hadapi untuk penulisan novel Novel yang keempat sekarang ini? keempat. Pertama juga tentang pergumulan. Bagaimana apakah menjadi seorang lawyer yang punya idealisme atau menjadi seorang lawyer yang pragmatis? Pergumulan lagi pergumulan. Bedanya apa ya, Bu? Perbedaannya itu Bedanya? yang satu benar strict to hukum, yang satu lagi ada kalau misalnya kayak pertimbangan itu bisa dipertimbangkan sisi Gimana, Bu? Gimana, Bu? Saya agak bingung, saya pulang dulu ya, saya cari itu kamus bahasa Cari Indonesia kamus dulu. Gimana, Bu? Iya, tadi apa pragmatis dan Idealis. nah itu bagaimana Ibu? Saya Berat sampai jatuh. Kalau kita bicara dari sisi akademisi ya, sebagai seorang dosen, kita pasti menjadi seorang yang idealis. Tetapi dunia hukum Indonesia, Anda sendiri semua tahu kan seperti apa saat sekarang. Jadi satu sisi sering saya terjadi pergumulan, pergejolakan dalam diri saya. Apalagi di kampus, sebagai seorang dosen saya mengajar tentang karakter building. Bagaimana menjadi seorang yang idealis, yang smart, yang good, dan seterusnya. Tetapi dalam kehidupan nyata, itu nggak berlaku. nah kan terjadi pergejolakan. Terjadi satu tabrakan, Numpuk fluktuasi. semua ya. Enggak, fluktuasi itu bukan itu kan arti katanya. Saya mau ngomongnya belakang sisi. Pokoknya belakangnya sih. Ya, jadi jungkir balik semua dunia hukum kita di tingkat di lapangan.
Jadi itu hal-hal tersebut yang jadi menjadi ini, dilematis lah ya. Dilematis. Dilema. Kalau saya lihat teman-teman saya yang tetap berpegang pada idealis, hidupnya mah biasa-biasa aja. Tetapi kalau saya lihat kembali teman-teman yang pragmatis, udah pada kaya raya semua. Jadi tinggal bagaimana mau memilih. Itu yang menjadi dilema. asal jangan jadi orang yang autis gitu ya. Pragmatis. Erik gak boleh gitu, parah banget sih. Iya, lu nggak boleh Karena show, suka kayak show gitu up diri ngomong. sendiri ke nggak boleh show up diri sendiri ke pemirsa dong. Oke, Bu, rencananya ke depannya apa nih, Bu? Jangka panjang, jangka pendeknya. Untuk tiga. Karir, Yang pertama pasti untuk advokat, dosen dan juga penulis. Depannya. Akankah mau pindah jurusan gitu mungkin, Bu? Pindah jurusan kemana? Kampung Melayu, Bu. Oh, waduh, itu mah keputusan saya. Naik lah, ibu kan kayak gitu. Ini mah, ibu kan ini kan hukum, tapi ibu kan mengajar di bidang yang karakter Karakter building. building. Kan kayak ibu pindah atau betah, Bu, di Niatnya tadi ingin back to basic, tetapi ternyata nggak segampang itu kan dalam kenyataan, mesti penuh perjuangan. Jadi namanya kita orang-orang yang tinggal di Jakarta, yang penuh perjuangan, harus tetap enjoy, menikmati segala apapun. Sembari tetap berjuang untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kalau dalam hal menulis, Bu. Menulis, kalau menulis, saya sebenarnya ingin menyelesaikan novel keempat saya. Kita bantuin. Bantuin doa. Ya, tapi nggak tahu kapan selesainya karena memang bingung masih menentukan alur ceritanya tadi. Apakah tetap dalam cerita itu ingin menjadi seorang yang idealis atau menjadi seorang yang pragmatis, menuangkannya. Jadi kan tetap pergolakan ya. Jadi pasti akan selesai pasti. Tapi tetap ada keinginan yang Untuk kuat untuk tetap menyelesaikan. menulis. Luar biasa. Menyelesaikannya punya keinginan, walaupun kadang-kadang pergolakan ya itu tadi. Saya belum bisa menentukan apakah tokoh yang saya ambil ini tetap menjadi seorang yang idealis atau dia berubah jadi pragmatis. Oke. Itu kan benar-benar dua sisi yang cukup berat. Oke. Erik sama Andre langsung pura-pura mikir gitu kayak gimana ya? Saya mungkin bisa memberikan jawaban. Enggak bisa. Saya mungkin tidak bisa menjawab. Bukan mungkin tapi pasti tidak. Nah, Bu, bisa. mau tanya selama ini di ketiga lini, tiga field pekerjaan, pencapaian apa aja sih yang udah dicapai sama Ibu sendiri? Pencapaian. Buat diri Ibu tuh ada nggak yang hal-hal Ada. yang Membuat Ibu bersyukur, tuh, wah udah bisa seperti ini gitu. Wah, gue jadi dosen udah pernah ini, gue seorang penulis pernah ini. Pernah ketemu kita? Enggak ya? Ya setiap hari harus bersyukur kan. Melalui apapun itu yang kita nikmatin tiap hari, kita harus tetap bersyukur. Waktu itu saya ketemu kelas 01 PEO, saya berpikir ini kelas ngeselin banget. Tapi setelah itu berlalu akhirnya dikenang kembali menjadi indah kan. Oke. Itu dari sisi seorang dosen ya. Ih, siapa tahu kita ternyata juga dikenang sama dosen-dosen kita. Enggak ya? Kayaknya enggak sih, enggak Ya mungkin udahlah, nggak sekali. boleh. Erik, jangan bohong nih. Jadi Harus di Bandung. sini. Gue udah jahatin mulu sih. Terus kalau misalnya untuk dari advokatnya sendiri, Bu? Iya, Bu, karir ke depannya mungkin Ibu ada rencana. Karir ke depan, ingin sekali buka kantor advokat sendiri. Amin. Amin. Jadi dia ntar kalau kena kasus, Ibu langsung saya ke kantor Ibu aja gitu. Langsung ngumpet tapi di sana kan. Ngumpet doang. Bukan minta Mungkin apa, dibela. ngumpet doang, nggak mungkin dibela. Oke. Kalau Ibu sendiri punya nggak harapan untuk apa ya? Harapannya banyak nih ya untuk dunia pendidikan di Indonesia mungkin, atau untuk hukum, untuk kalau nggak ini di juga. generalize bisa di Enggak, di ini aja deh, penulis aja. Sebagai seorang penulis. Sebagai dalam berkarya, seorang punya penulis, ada harapan. harapan saya suatu hari saya bisa menjadi seorang penulis bestseller Udah untuk that's it. bidang tulisan. Itu ya. Amin, amin. 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 Kenapa kita nggak amin? Amin. Amin, itu dia. Ibu-ibu sendiri ada harapan yang belum tercapai selain yang tadi disebutin, maksudnya dari bidang lain kah kayak gitu? Yang kayaknya kalau misalnya belum dapat ini tuh hidup gue belum komplit Belum lah. ibaratnya. Berat. Menurut saya apapun itu setiap hari kita harus syukuri, nikmati, enjoy. Karena setiap hari punya kenikmatan tersendiri dan setiap hari punya kesulitan sendiri. Oke. Nah, Bu, kalau Ibu mungkin bisa bagi-bagi pengalaman Ibu kan menulis sudah 3 buku, bahkan sekarang yang keempat. Ada tips dan saran nggak, Bu, buat mungkin mahasiswa yang Mau untuk mencoba. Pemirsa di rumah yang seperti pengen itu. mencoba untuk Pemirsa menulis. yang mau menulis. Tips dan saran. Nggak ada tips, cuman kalau mau pengen nulis, nulis aja. Harus gitu ya, Bu ya?
Jadi Jangan ditunda-tunda. ditunda lagi. Gitu. Jangan- Jangan membatasi jangan segala ragu. sesuatu ya pokoknya. Jangan Kalau ragu. misalnya mau apa langsung aja. Iya. Bablas abis. Oke. Dan jangan pernah underestimate terhadap diri Anda sendiri. Itu dia problema anak muda zaman sekarang. Kebanyakan labilitas dan kegalauan. Enggak, udah kita malu salah semua yang kita ngomongin itu. Nah, Bu, perbedaan paling menonjol dari 3 novel ini apa sih sebenarnya? Perbedaan yang paling menonjol. Setiap novel masing-masing punya basic sendiri ya. Seperti tadi saya bilang, novel pertama saya 13 Days in St. Elizabeth itu berbicara tentang basicnya pemberontakan terhadap Tuhan. Kemudian novel My Promise berbicara basicnya tentang persahabatan. Persahabatan biasanya kan kalau kita lagi senang, lagi sukses, lagi banyak Baru. duit, teman itu banyak sekali. banyak banget. Berkerumun semua. Tapi kalau kita jatuh, gagal, dan seterusnya, kita nggak punya teman. Dan saat itulah kita baru memiliki teman yang benar-benar teman, sahabat. Itu basic Sahabat sekali sejatinya sebenarnya. ini. Iya. Dan novel ketiga, Heart to Heart, sebagai seorang manusia, apalagi anak muda, pasti tidak jauh dari dunia percintaan. Jadi masing-masing punya basic-basic sendiri untuk diangkat. Oke, ada sisi-sisi. Apalagi ini terakhir di bahasa advokat ya. Iya. Nanti yang keempat nih. Yang keempat. Kayak kalau gue yang baca, gue udah baca nih sampai halaman 12. Terus? Ya udah, nanti dilanjutin. Enggak deh, kayak biasanya sih balik lagi. Balik halaman 1 ini tadi apa sih ceritanya ya? Maaf ya. Tapi ini pasti lebih pasti Ibu dengan menulis pasti Ibu sebenarnya suka nggak sih baca? Baca suka. Oh iya benar. Ibu lebih suka baca novel atau baca yang apa tadi? Apa? Ilmiah. Ilmiah. Nah itu Kalau Ibu dia. sendiri. Kalau saya berpikir begini, kalau di dunia pendidikan, akademisi, kita pasti bicara baca tentang ilmiah semua, literatur semua, Buku diktat ini semua semua. Nah saya nggak mau di dalam keseharian saya masih membaca itu terus. Saya ingin membaca hal-hal lain yang lebih ringan, lebih populer, untuk keseimbangan lagi-lagi kan. Equal. Pokoknya equal. Harus imbang. Iya. Harus imbang. Bu tadi saya penasaran bukan keluarga Ibu di awal nggak mendukung tuh. Sekarang. Dan sampai sekarang masih nggak mendukung juga. Sampai sekarang pun mereka nggak terlalu pusing. Iya, macam apa Dalam ini? arti, Kayak apaan apa sih ini? Gitu Nova? pasti. Macam apa ini, Inang? Kenapa langsung keluar? Dia langsung keluar di Keluar pancing dikit ininya. langsung. Dipancing sedikit Tapi Ibu langsung. tetap Ibu ya kan pergejolakan hati tetap nulis terus Bu. Tetap. Wis, Karena Ibu. ini salah satu Nggak cara mau untuk tahan-tahanan. cara untuk menyeimbangkan Pikiran, pikiran. jiwa dan jiwa. hati dan jiwa. Wis. Berat ya, berat. Ibu tadi. Kalau misalkan Iya. Iya. Maaf. Kita mah apa? Nama apa tuh, Andre? saya host di sini. Oh iya, benar. Nggak, Bu, kalau misalkan Kenapa? saya, Erik sama Feby dan Pemirsa. pemirsa di rumah pengen tahu, misalkan Ibu nanti kapan sih benar-benar launch-nya yang Yang apa- keempat, atau nanti mungkin up ada to date lah dengan Iya. Ibu. keep Bisa in touch. follow Saya Ibu di bisa mana, Bu? gimana sih, Bu? Follow Ibu di Oh, boleh email saya ke penerbit_deojaya@yahoo.com. Ada di ini Facebook. Facebooknya Oh, dulu, di ini Facebook, ada Facebooknya dulu nih. Facebook. Ada Facebooknya. Katarina Natasha. Atau boleh juga melalui WhatsApp di 0858 90 18 02 12. Nih ya, 08 58. 12. 0858 Endingnya 12, gue kebalik. 0858 90 Email 18 02 12. Hafalkan Iya, gue? Ada HP bener. juga. Oke. Asal jangan minta pulsa ya ke sana ya. Ya, Ibu benar. kata Mama minta pulsa. Udah nggak zaman. Udah tidak zaman. Terus tadi kalau mau beli ada di berapa tadi? Oh iya, tadi Boleh, ada Bu, di buku diulangin sekali lagi, Bu, di- Ada di toko buku Pondok Daun di Atrium, kemudian toko buku Leksika, kemudian toko buku Tebar Ilmu, dan toko buku Restu, dan beberapa toko buku lainnya. Oke, jadi coba Atau boleh juga langsung pesan kepada penulis juga boleh. Bisa juga. Tadi Bisa. langsung kan udah nomornya Bisa. tuh langsung Nanti minta. udah bisa beli novel, bisa curhat, bisa dijadiin novel juga. Bisa kan? juga, bisa bisa, dijadiin bisa, novel. Langsung aja ke nomor telepon
Yang tadi. 0858 pokoknya ujungnya 12. Yang tadi lah. Oke, Bu, nggak tidak ngerasa terasa pemirsa di satu rumah jam. kita udah 1 jam semua, 1 jam semua, 1 jam nemenin kalian semua. Terima kasih Ibu Katarina, Thank you, Ibu. sukses terus. Sukses terus Kita tunggu untuk karya-karya sharing-sharingnya. berikutnya. Terima Keempat, kasih Bu, udah ditunggu. sharing ke Terima kita. kasih. Dan kita juga mau terima kasih buat pemirsa semua yang udah nonton di rumah dari awal sampai akhir dan tentu Ibu Katarina. Dan Terima kasih buat Frumos dan juga Pink Emma. oke, akhir kata gue Andre pamit undur diri. Feby pamit undur diri. Erik pamit undur diri. Oke, saksikan rebutan di hari dan jam yang sama. Dadah. Bye-bye. Apa aja boleh.